Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cica Maulani. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Konseling dan Psikoterapi Islam. Bukunya yang seperti ini. Nah, buku ini ditulis oleh Agus Hermawan dan diterbitkan oleh penerbit Yayasan Haji Kartini pada tahun 2024. Nah, di sini saya hanya akan mereview dari bab 1 sampai bab 6 saja. Baik, kita langsung pada bab 1. Nah, pada bab 1 ini menjelaskan tentang pengertian, fungsi, tujuan, metode, prinsip, persamaan, perbedaan konseling, dan juga psikoterapi Islam. Nah, pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian konseling. Konseling itu sendiri dapat diartikan sebagai pemberian nasihat, pemberian anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran, di mana konseling tersebut berfungsi sebagai remedial atau rehabilitatif dan fungsi edukatif atau pengembangan. Salah satu prinsip konseling Islam berparadigma pada wahyu dan ketauladanan para nabi, rasul, dan ahli warisnya. Sedangkan psikoterapi adalah pengobatan penyakit dengan cara penerapan teknik khusus pada penyembuhan dan mental atau pada kesulitan penyesuaian diri, penyembuhan lewat keyakinan agama, dan diskusi personal dengan para guru atau teman. Dalam psikoterapi yang menjadi objek kajian dalam psikoterapi Islam yang menjadi objek kajian yaitu mental, spiritual, moral, dan juga fisik. Persamaan konseling dan psikoterapi adalah sama-sama memberi perbaikan kepada klien agar dapat sehat dan normal kembali dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sementara salah satu perbedaannya adalah konseling berpusat pada masa kini dan masa yang akan datang. Sedangkan psikoterapi berpusat pada masa lalu dan melihat masa kini dari individu tersebut. Kemudian pada bab 2 dijelaskan mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia kepada terapi atau konseling. Nah, menurut konsep psikologi, manusia sebagai makhluk biologis memiliki potensi dasar yang menentukan kepribadian manusia berupa insting. Manusia hidup pada dasarnya memenuhi tuntutan dan kebutuhan insting. Sebagai makhluk pribadi, manusia memiliki potensi akal untuk berpikir rasional dan mampu menjadi hidup sehat, kreatif, produktif, dan efektif. Tetapi juga ada kecenderungan dorongan berpikir tidak rasional. Kemudian, sebagai makhluk sosial, manusia merupakan agen positif tergantung pada pengaruh lingkungan. Sebagai makhluk religius, manusia lahir sudah membawa fitrah, yaitu potensi nilai keimanan dan nilai-nilai kebenaran hakiki. Sesuai fitrah keberagamaannya, maka manusia dalam kehidupannya akan membutuhkan agama sebagai penenang dan juga way of life dalam kehidupannya. Kemudian selanjutnya pada bab 3. Nah, pada bab 3 ini dijelaskan mengenai sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu lainnya. Secara historis, Islam secara aktual telah jaya sejak abad ke-9, sehingga Secara historis, Islam secara aktual telah jaya sejak abad ke-9 hingga abad ke-13. Para sejarawan menyebut perawatan atau penyembuhan Islam sebagai pengobatan Arab. Salah satu teknik psikoterapi yang digunakan oleh para psikiater dan psikolog seperti teknik terapi psikoanalisa, teknik terapi kognitif perilaku, dan juga teknik terapi humanistik. Psikoterapi bisa berasal dari segala macam profesi. Seorang psikolog dan psikiater juga bisa disebut psikoterapis ketika mereka mempraktikkan psikoterapi. Kemudian pada bab 4 membahas mengenai sehat dan sakit dalam Islam. Nah, konsep sehat menurut WHO adalah keadaan yang sempurna baik itu fisik,
mental maupun sosial tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat. Kemudian dalam konsep ilmu kesehatan jiwa, seseorang dikatakan sakit apabila ia tidak mampu lagi berfungsi secara wajar dalam kehidupan sehari-harinya. Sementara secara Islam, ukuran sehat atau sakit terletak pada imannya. Kemudian pada bab 5 menjelaskan mengenai manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam. Nah, manajemen prosedur konseling dan terapi Islam adalah rangkaian tata urutan kegiatan yang dilakukan konselor atau terapis dalam melaksanakan layanan konseling atau terapi untuk membantu klien terentaskan dari permasalahannya, di mana tahap-tahap psikoterapi yaitu yang pertama wawancara awal, kemudian proses terapi, kemudian tindakan, lalu mengakhiri terapi. Baik, pada bab 6 ini yaitu menjelaskan mengenai penerapan konseling dan psikoterapi Islam melalui tilawah, tazkiyah, dan juga taklimah. Pada bab ini dijelaskan mengenai penerapan tilawah yang lebih bersifat informatif, tazkiyah yang bersifat pensucian, dan taklimah bersifat edukatif. Prosedur kegiatan tilawah mengikuti adab tilawah seperti memperhatikan kesucian pakaian, badan, serta lokasi, membaca dan mendengarkan secara khusyuk, serta berusaha untuk memahami dan mengamalkan isi kandungan yang ditilawahkan. Kemudian tazkiyah atau pensucian jiwa dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan seperti takholi atau pengosongan, kemudian tahalli atau pengisian, dan tajalli atau pembuktian. Kemudian yaitu taklimah dilakukan mengacu kepada adab taklim wa muta'alim atau etika belajar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.